Peluang usaha modal kecil, analisa sidik jari bakat dari Akila Droid dan Akila Kos ya. Kemudian di sini silakan hubungi saya jika berlanjut, maksudnya tertarik 081391005464. Nah, ini adalah peluang usaha dengan modal kecil, nggak nyampe 5 juta. Kemudian kalau punya laptop, udah punya peralatan, itu nggak nyampe 3 juta. Nah, apa yang dilakukan gitu kan? Yang pertama itu marketing, cari pelanggan. Cari pelanggan. Kemudian setelah pelanggan dapat, di-scan analisa, di-scan telapak tangan dan ujung jari seperti ini. Dikasih tinta sedikit di seluruh ujung jari, kemudian di telapak tangan juga dikasih tinta, tidak harus semuanya, di pojok-pojok sini, pojok sini, pojok sini, kemudian di daerah bawah ini diratakan ya. Jadi dari sini sampai sini diratakan, kemudian di-scan, kemudian dikirimkan ke kita dalam bentuk dokumen, atau bisa diupload ke G-Drive dulu. Kemudian untuk gambar kedua adalah jempolnya. Seperti ini, jadi cuma 2 jempol. Kenapa kok terpisah jempolnya? Karena miring gambarnya. Jadi untuk gambar yang ini kan miring ya. Jadi kalau ini dibesarkan, ini enggak kelihatan, cuma dapat separuh. Jadi mau nggak mau kita scan 2 kali untuk jempolnya disendirikan. Kemudian di sini kasih label kiri dan kanan karena hasil scan itu kadang beda-beda. Kadang yang di sebelah sini yang kanan, yang di sebelah sini yang kiri. Jadi beda-beda. Mending akan lebih aman jika diberi label seperti itu. Kemudian hasilnya akan dikirimkan ke Anda dalam bentuk PDF seperti ini. Jadi hasilnya akan dikirimkan bentuk PDF seperti ini dan silahkan dicetak. Setelah itu silahkan berikan ke konsumen dan dijelaskan. Nah, jadi pekerjaannya marketing satu ya, cari konsumen, cari pembeli lah gitu. Ini namanya peluang usaha, kan reseller, sebenarnya reseller gitu. Reseller tapi jasa, reseller tapi jasa gitu kan ya agak beda. Nah, terus yang pertama dilakukan adalah marketing atau jualan ya, jualan. Kemudian yang kedua di scan. Pertama jualan, kedua di scan seperti ini. Kemudian mencetak hasilnya, kemudian dijelaskan ke konsumen. Jadi pekerjaannya nggak serumit yang kita bayangkan gitu ya. Ini sistem yang baru biar semuanya biar gampang gitu. Biar lebih mudah tanpa harus menentukan pola, tanpa harus mengukur ATD. Nah, kemudian berapa harganya gitu ya. Biaya pendaftaran itu 500.000 sudah termasuk 10 kali analisa. Jadi sebenarnya ini pendaftaran itu adalah membeli 10 kali dulu sekalian 500.000. Dianggap sebagai biaya pendaftaran. Kemudian bisa menggunakan nama dan logo Anda sendiri di hasil analisa. Jadi hasil analisa atas ini bisa diganti. Bisa di request gitu, minta maunya namanya apa, silahkan bisa diganti. Kemudian ada logo kecil di sini juga bisa. Cuma itu yang bisa. Untuk yang lain, untuk hasil dan lain-lain masih sama persis gitu. Kemudian asumsi laba. Harga dari kita itu per analisanya 50.000. Kemudian harga jual minimal itu 100.000. Kalau di kota besar biasanya dijual 300 ribuan. Jadi kan untungnya lumayan gede gitu ya. Untungnya besar. Jadi dari kita cuma 50.000. Kemudian Anda jual itu bisa 100.000, 150 sampai 300-an ribu. Tergantung pinter-pinter Anda penjualannya. Pinter, jadi jenengan Anda itu punya apa ya? Anda punya ya pinter-pinter lah cara jualnya itu. Kemudian laba itu artinya sekali tes itu antara 50.000 sampai 250.000. Lumayan itu sekali tes, sehari dapat satu aja. Kalau dijual 300.000 artinya udah dapat 250.000. Kan ini tambahan aja, nggak buat utama ya. Saran aja ini buat apa ya, usaha tambahan. Kalau usaha utama pusing karena ini bentuk apa ya? Bentuk jasa yang tersier gitu. Jadi bukan jasa wajib. Ini akan ada ketika di biasanya ya di tanggal-tanggal muda gitu biasanya ada yang analisa, tapi untuk tanggal-tanggal yang sedikit agak jarang-jarang gitu. Kecuali memang orang konsumen
kecuali memang Anda berada di lingkungan yang konsumen yang sudah bebas finansial. Kalau yang saya uji coba kan di desa ya. Jadi pegawai itu udah sugih di sini. Jadi pegawai itu di sini adalah orang kaya gitu ya. Ya artinya ya mengikuti tanggal, intinya mengikuti tanggal. Kemudian pegawai juga mengeluarkan 300.000, misal anaknya 600.000 ya udah mikir juga. Makanya kalau di sini di desa itu ya biasanya kita jualnya sekitar 100 ribuan dan minimal memang segitu. Di desa atau di kabupaten itu kita jualnya 100.000, atau biasanya kita anggarkan di awal les. Jadi biaya pendaftaran itu misal 100.000, kemudian untuk ini 50.000 seperti itu. Jadi kalau ada yang daftar les itu analisa bakat gitu. Kalau ada yang daftar les analisa bakat. Nah, itu bisa meningkatkan omset bimbel besar banget. Beneran. Kenapa? Karena unik kan ya. Unik itu. Kan biasanya harga ini kan 300 ribuan. Kemudian kok ini pendaftar les aja udah dapat seperti ini gitu. Itu kan jadi nilai tambah untuk sebuah bimbel. Kalau di saya kan bimbel. Kemudian syarat menjadi mitra: memiliki scanner dokumen bisa yang biasa, bisa printer fotokopi gitu. Ini kemarin udah ada yang beli secondan ya, dari teman mitra, beli second, keluaran agak lama 2015. Itu ternyata tidak bisa scan, hasilnya kurang bagus. Jadi hasilnya kurang bagus. Paling tidak yang MP gitu. Keluaran 2017-an ke atas lah kalau mau beli yang second. Kalau mau beli baru insya Allah pasti bagus kalau baru. Nah kalau beli second itu keluaran 2017-an ke atas, jangan yang model jadul-jadul gitu. Biasanya nanti hasilnya kurang memuaskan juga, tidak support Windows 10 dan sebagainya. Jadi intinya cek dulu sebelum beli kalau mau beli. Atau kalau mau bisa moving, scan di lokasi konsumen. Biasanya kan ini mitra itu kan Anda itu bisa ngedilkan di sekolahan gitu, di sekolahan atau perusahaan atau pondok atau apapun yang rame-rame gitu. Nah itu kan nanti bisa dibawa-bawa itu scannernya. Jadi cuma bawa printer sama scanner, kemudian langsung scan di sana, lebih cepat gitu. Kemudian komputer printer untuk mencetak, jadi butuh laptop dan printer untuk mencetak hasilnya itu. Asumsi modal awal: apabila Anda telah memiliki laptop, modal awal sekitar 3,3 juta jika sudah memiliki laptop ya. Karena hanya membutuhkan printer itu 1,7 kalau Epson, kalau Canon itu 1.100.000. Kemudian scanner sama, kalau scanner Canon atau Epson sama 900.000. Cetak banner X banner sekitar 500.000, sebenarnya nggak nyampe juga, ini diasumsikan aja. Lumayan nanti untuk beli apa, beli jajan itu turahannya. Duit-duitnya dewe sebenarnya. Jadi yang ke saya itu cuma ini ya, 500.000 tok. Ini Anda beli sendiri gitu. Jadi Anda beli sendiri. Kertas mau nyicil dulu satu rem gitu juga bisa 40.000 kan. Nah asumsinya modal awalnya kita asumsikan seperti ini. Jadi misal seperti ini ya, pendaftaran 500 kan nggak bisa dirubah. Printernya kita rubah menjadi 1.100.000. Itu udah dapat Canon seri G yang ada tanknya itu loh, yang kotak itu ada tanknya, itu udah bagus banget. Kalau beli printer yang harga 600-an yang pakai cartridge kemudian disontek, itu nanti akhirnya juga malah 2 kali beli, karena apa? Cartridge-nya ganti-ganti terus. Cartridge ganti. Tapi kalau mau coba silahkan, nggak ada masalah. Kemudian untuk banner X banner 200, scanner 900. Jadi modal awal itu 3 juta pas ini. Dipas-pasin ya maksudnya. Terus kemudian tip meningkatkan harga. Jadi kalau Anda kalau wilayah Anda itu adalah wilayah perkotaan atau wilayah wilayah orang yang menengah ke atas.
Jadi orang yang menengah ke atas itu biasanya butuh sesuatu yang benar-benar keren, baik dari cover, jadi ini covernya bagus, kertasnya tebel berkualitas gitu, atau ada kertas sendirilah yang kalau saya sendiri kan di desa, jadi pakai kertas A4 aja yang 70 gitu. Kemudian jilid spiral dan seterusnya, jadi penjilitannya kelihatan bagus, pelayanan konsultasi, kemudian kantor yang nyaman, kemudian dan lain-lain seperti standar kota. Jadi ini yang bikin mahal untuk pertama kali buat ya, tapi ini kan habis pakai sebenarnya, ini habis pakai. Jadi sebenarnya kalau nggak ada yang beli ya berarti nggak ada yang analisa, ya berarti nggak mengeluarkan, sebenarnya habis pakai. Kecuali untuk kantornya ya, kantor yang pertama. Jadi untuk ini yang jadi lebih naik gitu. Tapi kalau Anda udah punya kantor sebenarnya bisa jalan juga. Kemudian berikutnya, langkah pertama yang dilakukan setelah menjadi mitra, misalkan Anda sudah bayar gitu ya 500.000. Langkah pertama apa yang Anda lakukan? Yang pertama itu simulasi pengambilan data, pengiriman data, dan scan telapak tangan sidik jari milik Anda sendiri. Jadi simulasi dulu. Kenapa kok simulasi nggak langsung ke konsumen? Karena pengiriman, pengambilan data, nyeken gitu loh. Nyeken itu kadang tidak sesuai dengan standar kita. Jadi standarnya itu kalau ini kan harus dikirim dalam bentuk JPG atau PNG gitu ya. Nanti dikirim dalam bentuk PDF. Nah kalau dalam bentuk PDF kita nggak bisa ngecek gitu. Kenapa? Karena di Zoom itu udah pecah-pecah gitu. Kemudian memahami cara menyampaikan, menerangkan pola. Ada video penjelasannya, silahkan nanti WA ke saya, nanti akan saya kirimin video penjelasannya, atau lihat di deskripsi video ini aja, nanti saya kirimkan juga. Kemudian marketing dari medsos, melalui medsos FB, IG, TikTok, YouTube, dan sejenisnya. Saran tidak perlu membayar. Jadi tidak perlu bayar ads ya, tidak perlu bayar iklan. Yang penting upload tiap hari aja. Lebih aman, lebih murah gitu. Jadi uploadnya pas senggang aja, pas sore hari atau apa gitu, pas senggang upload. Kemudian mengset tempat atau kantor, mencetak banner dan mencetak banner dan banner. Tidak ada standarnya, jadi sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Jadi untuk tempat itu nggak ada standar, karena di tempat kita sendiri cuma ada scanner yang di meja kemudian ditempel gitu aja. Jadi nggak ada yang berbeda apapun. Cuma ada scanner di meja gitu. Nah kalau ada yang mau tes, di scan di situ. Nah cuma itu di saya sendiri. Nggak begitu niat itu guys. Mempersiapkan tempat pengambilan data. Apabila Anda memiliki kantor, di meja front office saja sudah cukup. Biasanya butuh tempat untuk apa ya, konsultasi ya, konsultasi hasil itu. Kemudian standar pengiriman. Nah ini yang sering bermasalah. File dalam bentuk JPG atau PNG. Ini harus. Kenapa harus? Nggak bisa di zoom. Kemudian filenya itu agak besar. File pengiriman itu lumayan besar. Nah ini aja ya. Misal ini contoh pengiriman. Oh, kok kosong. Oh. Nah ini misalkan ini aja contoh pengiriman. Nah seperti ini. Nah ini contoh pengiriman. Jadinya seperti ini. Oke. Nah ini kan filenya lumayan agak besar, ini satu-satu yang. Nah ini kan pengiriman misal ya, kita udah contohkan sekali scan itu 2 tangan aja. Ini akhirnya di scan satu-satu. Jadi satu orang itu 4 kali kan. Scan itu di DPI tinggi itu kan agak lama. Kita cek lagi misalnya. Nah ini kan udah 22. Oke. Nah seperti ini kita besar. Nah seperti ini. Jadi ini kan pengiriman 5 MB ya. Jadi gambar itu satu orang itu 5 MB, kemudian di sini berapa? 4,6 MB. Jadi nanti pengiriman itu resolusinya harus lumayan tinggi. Setting scan itu minimal 300 dpi dan kalau ada itu di 600 dpi. Dot per inch-nya.
Kenapa? Karena kalau nggak segitu kita nggak bisa ngecek, akhirnya kabur-kabur gitu loh. Nah contohnya di sini ya, ini kemarin ada. Jadi hasilnya itu nggak bisa dicek yang ini ya, misal ya. Nah ini kan JPG, bener ini JPG gitu. Tapi ini ketika dibesarkan, nah ini nggak terlihat sama sekali. Nah seperti ini. Kenapa? Karena filenya kecil. Jadi filenya kecil, 600 tapi dikecilkan. Nah kemudian ini diulang dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah kan hasilnya jadi sangat jelas sekali seperti ini. Jadi filenya berapa mega? 4 mega. Jadi tetap hasilnya itu 4 megaan itu untuk sekali scan-nya. Kemudian pengiriman 1 sampai 3 bisa langsung melalui WhatsApp. Jadi bisa kirim melalui WhatsApp dalam bentuk dokumen. Jadi kalau pengiriman ke WhatsApp itu dalam bentuk dokumen seperti ini misalnya. Mana? Ini ada tulisannya. Nanti saya kasih aja kalau udah jadi mitra. Intinya pengiriman dalam bentuk dokumen tidak dikirim langsung. Kalau dikirim langsung nanti gambar itu akan dikecilkan oleh WhatsApp gitu. Kemudian ada label kanan kiri udah ya tadi ya. Kemudian satu orang itu 2 kali scan, yaitu telapak tangan dan 2 jempol. Nah tadi udah ya. Kemudian untuk saran marketing, tidak perlu iklan berbayar. Jadi ini saya tegaskan sekali lagi ya, tidak perlu iklan berbayar karena itu seperti apa ya, ketagihan gitu. Saya pernah jadi ketagihan, wah kok kurang cepat bayar lagi, oh kurang cepat bayar lagi, itu bahaya. Lebih baik intent tiap uploadnya itu tiap hari aja. Jadi tiap hari upload itu lebih memang hasilnya nggak secepat berbayar ya. Kalau berbayar itu kita upload bayar 50.000 gitu, sehari itu yang tanya itu banyak gitu. Namun hasil akhirnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kalau menurut saya ya, jadi yang deal gitu ya, closingnya itu tetap aja dikit gitu. Jadi mending kalau upload tiap hari, kemudian kita buat jaringan, buat banyak teman kayak gitu. Saya sendiri kan temannya juga dikit di FB. Kemudian intinya buat jaringan aja itu lebih baik daripada ads. Saya bukannya saya menolak ads, enggak. Silahkan kalau Anda punya modal besar. Ini untuk orang yang seperti saya aja maksudnya, enggak terlalu banyak modal. Kalau memang Anda punya banyak modal, silahkan gitu. Tapi kalau modal Anda itu pas-pasan, cuma berapa, punya uang 10 juta gitu, mau buat ini, mending enggak. Mending uangnya disimpan untuk yang lain gitu. Kalau Anda punya uang 50 juta untuk membangun ini, silahkan pakai ads gitu ya. Kemudian tiap hari upload online banner ukuran 1:1 di FB, IG, dan status WA. Ini tiap hari aja upload dan ganti-ganti. Paling enggak punya 30 gambar ya. 30 gambar diupload lagi seperti itu. Nanti gambar akan kita support. Ada template-nya gitu. Dan template-nya juga nggak bagus-bagus banget. Silahkan nanti di layout lagi kalau mau di layout. Kemudian buat video pendek di TikTok atau media video pendek lain, misal seperti snack video, apalagi ya, tahunya saya cuma 2 itu, TikTok sama snack video. Dan di sini perlu diketahui bahwa ketika saya ngupload ads, ngupload iklan, jadi ngupload video dalam bentuk iklan itu ditolak dan di-banned beberapa kali. TikTok saya itu di-banned beberapa kali. Ternyata itu nggak boleh mengupload iklan. Saya tahunya itu uploadnya bebas gitu loh. Uploadnya itu bebas seperti di YouTube itu kan lumayan bebas. Yang penting nggak sara, nggak pornografi gitu kan. Kita ngupload iklan kan masih boleh. Nah kalau di TikTok nggak boleh. Jadi nggak boleh ngupload iklan.
Nah, bagaimana cara buat iklan gitu ya di hidden. Jadi iklan hidden, iklannya itu tersembunyi. Sebenarnya kita mau iklan apa gitu kan, tapi kita buat apanya dulu kan. Nanti lihat video-video yang di TikTok itu kan sebenarnya itu iklan-iklan itu, tapi kita nggak terasa kalau itu iklan. Nah, kalau mau iklan di TikTok ya lumayan mahal untuk saat ini TikTok Ads-nya. Kemudian buat video di YouTube, berikan penjelasan atau tema bebas. Yang penting kita buat jaringan kalau di YouTube itu. Kalau saya buat center lah atau apa itu, yang penting ada jaringannya. Paling enggak saat kita upload itu ada yang nonton walaupun cuma 10 orang, 20 orang gitu. Buat ini beneran ya, beneran. Jadi share di YouTube itu bikin baper intinya. Share di YouTube itu baper. Share video di YouTube stop. Jangan terlalu baper sampai tak tulis gini. Kenapa? Karena yang nonton cuma 10, 20, kita buat video lama gitu. Misalnya video ini aja lah nanti dilihat. Videonya kan yang nonton cuma 5, 10 gitu. Paling pol-pol 20 gitu. Padahal buat video kayak gini saya persiapan itu dari pagi gitu. Dari pagi udah saya siapin gitu buat tulisannya, tapi yang nonton ya cuma 20 orang. Dan saya intinya apa ya, di YouTube itu upload aja, nanti biarin aja. Kalau nanti memang mau bagus ya akan naik dengan sendirinya. Dan jangan lupa di share-share. Jangan lupa tombol share-nya itu diklik kemudian di share di FB, di manapun yang bisa Anda share itu. Intinya gitu. Jadi kalau YouTube itu jangan lihat wah yang nonton cuma 20 ya udah besok nggak usah buat ya. Enggak, jangan. Upload aja terus. Jangan menyerah nih, jangan menyerah. Kemudian setiap upload gunakan tag yang sama. Saran tag nanti kita berikan saat pengiriman apa itu file-file kemitraan analisa bakat. Ini sedang saya buat juga gitu. Ini sebenarnya itu produk udah dari 2017, 2016. Jadi buatnya itu 2 tahunan. 2016 itu saya udah mulai. Kemudian rilis pertama kali itu di 2017 kalau enggak 2018. Rilis pertama kali 2017. Buatnya itu 2 tahun saya pokoknya. Kalau 2017 berarti buatnya 2015-an ya. Ya sekitar segitu. Kemudian dibuat di revisi terus sampai saat ini masih ada revisi. Jadi kalau hasil Anda itu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, maka hasilnya sekarang berbeda gitu. Berbeda bukan beda hasilnya, tapi berbeda, ada tambahan-tambahan hasil. Kemudian perbedaan dengan produk sejenis, hasil berupa angka. Nah ini yang tidak ada di tempat lain. Kenapa? Karena kita menghitung telapak tangan ATD-nya itu. Jadi ATD kita hitung, kemudian ini bisa memperkirakan frekuensi otak. Nah kalau frekuensi otak ketemu artinya kecepatan, ketemu kan V sama dengan berbanding lurus dengan frekuensi toh. V kecepatan itu berbanding lurus dengan frekuensi. Saya fisika. Saya pendidikan fisika asli nih. Merene-merene ngopo gitu ya, bener itu. Ini adalah produk salah jurusan pertama yang kita lihat adalah saya sendiri gitu. Sebenarnya saya harusnya di psikologi, tapi kalau psikologi tampang saya itu kurang meyakinkan, makanya ini kan nggak ada gambar saya juga kan nggak keluar gitu, karena tampangnya nggak begitu meyakinkan. Daripada lihat saya langsung wah ini nggak meyakinkan, ya udah saya hidden aja ini, muka saya tutupin ya, pakai topeng ya. Jadi nggak kelihatan di video, jadi ya suaranya aja lah, nggak apa-apa ya. Bisa ganteng sih, tapi kadang-kadang gitu. Kadang ganteng, kadang enggak gitu. Tapi banyak enggaknya masalahnya. Nah kemudian sehingga bisa digunakan untuk pembanding dengan orang lain. Jadi yang berbeda di sini ini ya. Produk sejenis hanya dapat melihat potensi terbesar pada diri saya sendiri. Jadi misal gini, saya analisa, kemudian oh ternyata kamu punya bakat di matematika gitu kan. Oh ya saya tak belajar matematika gitu. Nah kemudian pada akhirnya loh kok nilai saya cuma dapat 6, dapat 5 gitu.
beneran enggak ini loh, gitu. Pertanyaan kan seperti itu. Wah, ini kok ora tenanan. Wah, hasil analisanya salah gitu. Kemudian kita lanjutkan itu, hasil itu kita lanjutkan dengan angka. Misal saya berbakat di matematika, saya yang potensi saya yang paling menonjol itu matematika. Ada angkanya, dapatnya 90 gitu kan. Nah, teman lain itu sebenarnya nggak bakat matematika, tapi angkanya dapat 100. Artinya kalau nanti di sekolahan nilainya ya tetap bagusan teman saya. Karena apa? Karena nilainya lebih tinggi, 100 gitu. Paham ya? Jadi ada nilai pembandingnya. Ini yang tidak ada di produk lain. Kemudian hasilnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Ini tergantung juga karena ada 16 halaman. Kalau mau baca, insya Allah paham. Kalau mau baca gitu. Kemudian sekarang itu di internet kan banyak ya. Jadi istilah-istilah itu ketik aja di Google, kemudian nanti kan ada keluar sendiri. Sebenarnya nggak terlalu pusing. Yang penting mau baca aja, tapi membaca 16 halaman itu ya males gitu. Ya males. Kecuali baca punya sendiri itu ya nggak males, tapi ya males itu pertama kali ya males banget. Kemudian dapat mendeteksi kelainan otak lebih dini. Ini yang biasa terjadi di kita. Jadi beberapa klien, bukan banyak, beberapa klien itu datang dengan masalah anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian setelah kita analisa ternyata memang ada masalah seperti ini, seperti ini. Kemudian alternatif solusinya itu nanti seperti ini, seperti ini. Biasanya manjur, Ini terbukti untuk diri saya sendiri dan anak saya sendiri masalahnya. Jadi pertama kali buat ini sebenarnya itu untuk anak saya sendiri karena bermasalah. Kemudian kita tes, dulu nggak seperti ini hasilnya lebih sederhana, lebih simpel. Namun ketemu masalahnya di mana. Nah, yang saya inginkan itu hasil analisa ini dapat membuat solusi itu gitu loh. Jadi biar nggak, kadang kan kita terlalu banyak biaya mengeluarkan ke mana gitu. Saya sendiri itu dulu biaya itu nggak sedikit loh untuk kesana sini ngobatin itu. Tapi akhirnya itu hasilnya itu tetap masih kok nggak ada perubahan. Dan akhirnya dapat ini. Ini apa ya, masalah menjadi, kalau ada masalah ada uang itu ya ini. Ada. Jadi nek ketemu masalah pinginnya dadak ke duit. Enggak juga sih, tapi pada saat itu saya nggak pernah mikir kalau ini akan dijual. Itu sebenarnya nggak pernah mikir itu, nggak pernah ada pikiran sedikit pun saat itu kalau ini akan dijual. Tapi pada akhirnya dijual juga. Sama aja. Pengambilan data oleh mitra lebih mudah hanya menggunakan scanner dokumen. Jadi kan mitra gini ya, ceritanya itu gini. Dulu itu sistem kemitraan itu tidak ada. Jadi sistem ini sistem baru. Sistem baru berapa kemarin ya? Baru aja kok ini. Maret, kalau enggak Maret kemarin, berarti belum ada 1 tahun. Sistem ini itu dulunya itu semua itu dalam bentuk agen. Nah, agen itu harus menentukan pola sendiri, mengukur ATD sendiri, menginput data sendiri, mencetak sendiri. Nah, sistem itu punya kegagalan ketika harus menentuin pola, karena saya setelah training ya, kita kan mengadakan training. Dari 5 orang itu yang bisa menentukan pola itu cuma kadang 1 orang. Itu pun dengan setelah beberapa saat masih ada kesalahan. Jadi training itu harus benar-benar lama gitu, paling enggak 5 hari, kemudian ngecek terus gitu baru bisa. Dan ketika salah dicek ulang terus menerus, itu insya Allah baru bisa. Namun kalau cuma kita training selama sehari, banyak gagalnya, dan itu butuh biaya yang sangat banyak ya untuk melakukan training, karena harus ke sini, ke Magelang, padahal dari Jakarta, dari mana-mana kan, dari Lampung juga pernah. Nah, otomatis akan membutuhkan banyak biaya. Nah, daripada seperti itu, kita buat sistem kemitraan ini. Sistem kemitraan itu nggak sulit, karena apa?
cuma nyeken telapak tangan kemudian menjelaskan hasil. Nah, tingkat sulitnya itu cuma di penjelasan hasil dan marketing gitu. Kalau marketing ini apa ya? Memang susah dari dulu itu ya. Kalau menjelaskan hasil kan bisa dipelajari. Ya cuma itu. Sistem kemitraan ini baru. Makanya ini dibuat sesimpel mungkin gitu. Kemudian hasil analisa itu keseimbangan otak, IQ, kecerdasan semua, kemudian penjurusan, motivasi, posisi kerja, level keunikan, jurusan pekerjaan. Biasanya ini beda-beda. Jadi IQ itu untuk keseimbangan otak mendeteksi masalah, kemudian kecerdasan majemuk untuk hobi. Jadi cari hobi yang menghasilkan. Jadi kita cari usaha tambahan yang menghasilkan. Misal Anda pegawai gitu, pengen cari hobi atau udah mau pensiun cari usaha tambahan. Kalau nanti habis pensiun itu saya mau ngapain gitu kan. Biasanya ngambilnya di sini, di kecerdasan majemuk. Kemudian sifat bakat ini hanya untuk bacaan, penjurusan SMA biasa ya SMA, kemudian penjurusan SMA dan jurusan pekerjaannya ini yang hampir sama ini. Untuk motivasi itu untuk memerintah. Motivasi itu misal nanti ada penjelasannya panjang banget nanti. Posisi kerja itu untuk pegawai itu ditempatkan di mana? Mau jadi manajer, marketing, pembangun itu untuk bisnis startup atau untuk menjaga kasir atau untuk nanti ada posisi kerjanya sebenarnya di mana. Kemudian ini biasanya untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan nanti dapatnya ngambil datanya dari sini untuk ini. Kemudian level keunikan itu unik. Seberapa besar keunikan Anda dibanding orang lain itu nanti ada. Nah, buat apa gitu ya? Oh, jadi pertanyaannya, wah wes ngerti level uniknya gawe apa? Nah, kalau kita tahu kita unik, itu kita harus hati-hati kalau kita ngomong. Yang pertama, saya sendiri unik 41 atau berapa 42 itu. Jadi kalau ngomong itu cuma ming salah wae gitu. Jadi kalau ngomongnya memang salah, wae. Kenapa? Karena kan ya cara berpikirnya beda. Kemudian itu yang pertama. Kedua, ketika kita itu unik, kita bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Kenapa? Karena unik. Zaman sekarang itu yang dicari unik. Kita buat video aja kalau nggak unik kan nggak laku juga. Jadi memang dicari-cari yang unik kalau saat ini. Dan itu silahkan dicari nanti. Nah, ketika Anda nilai uniknya itu kurang dari 20, misalkan 10 atau 5, ya disyukuri. Kenapa? Karena Anda itu bisa bebas ngomong sama siapa aja, berada di mana saja, itu nggak perlu berpikir itu. Karena Anda adalah orang yang normal. Anda enak, hidupnya itu enak. Coba ngalamin yang unik ya pusing juga, karena kita nggak pernah diterima dimanapun. Karena ngomong aja salah. Ngomong aja salah bisa dibayangin gitu. Kenapa? Karena pikiran kita itu berbeda, isi otak kita itu berbeda dengan orang lain. Apakah valid? Sifatnya itu genotip, artinya hanya mempengaruhi 50% dari hasil saat ini. Apabila klien belum pernah mengalami masa sulit, jadi kalau belum pernah mengalami masa sulit, hidupnya itu dari kecil sampai besar enak-enak aja gitu. Maksudnya dari kecil ada orang tua, kemudian sekolah, kemudian kuliah, kemudian kerja. Nah, itu tidak akan fenotipnya atau lingkungannya itu tidak akan merubah apapun ke dia karena tidak pernah mengalami masa sulit. Kan pernah ada pepatah perang itu merubah seseorang gitu. Nah, itu benar. Saya udah membuktikan itu. Perang itu ini yang saya buktikan enggak ya perang gitu ya. Tapi ada orang tua yang meninggal, itu merubah seseorang benar, itu bisa merubah. Dan ketika itu tidak ada perubahan lingkungan behavioristiknya ya, jadi lingkungannya itu tidak merubah dia, maka hasilnya itu hampir mendekati 100%. Nah, yang terjadi itu ketika fenotip itu mempengaruhi seseorang, misalkan yang saya ini yang bisa agak melenceng itu ketika di pondok asrama. Asrama yang pondok gitu itu bisa merubah seseorang walaupun cuma beberapa pas tidak 100% langsung berubah balik itu enggak, tapi ada perubahan hasil karena saya udah meneliti ini. Saya ini hasil analisanya enggak ada tapi kok punya sifat ini gitu.
Artinya memang ketika lingkungan itu berpengaruh, lingkungan itu dapat mempengaruhi hasil akhir saat ini. Nah, seperti apa gitu ya? Yang pertama di pondok ya. Kemudian yang kedua ayahnya meninggal gitu, pengaruh ke hasil. Sakit masih kecil kan panas gitu, bisa berubah. Pola asuhan yang salah atau pendidikan yang luar biasa itu dapat merubah hasil. Dan selama 4 tahun terakhir baru ditemukan sebanyak 3 kali yang seperti ini. Artinya nggak banyak. Yang benar-benar bisa berubah 100%. Jadi genotipnya itu seperti nggak muncul gitu, baru 3 kali. Selama 4 tahun lebih ya. Nah, apakah empiris? Tidak 100% empiris. Empiris itu apa kan itu? Logis, empiris. Empiris itu bisa diulang-ulang. Ya memang ini bisa diulang karena bisa dirumus, ada softwarenya. Artinya empiris gitu, ada softwarenya kok. Empiris itu kan software. Software itu bisa diulang-ulang dengan hasil yang hampir sama gitu kan, empiris. Artinya sebenarnya empiris, tapi ini belum diakui empiris. Belum diakui empiris. Beneran itu. Wong kita aja yang ngaku empiris ya. Oh, sistem teknologi itu kan ngakunya empiris gitu. Empiris banget, sangat masuk akal itu. Bumi bulat. Disangka bumi datar loh. Saya percaya bumi datar. Padahal saya fisika. Pusing. Jadi sebuah kebenaran di dunia ini nggak ada yang benar-beneran itu. Jadi termasuk ini itu. Termasuk ini nggak ada yang benar. Jadi semua kebenaran yang dianggap benar di dunia ini nggak ada yang benar. Kecuali Al-Quran ya. Kecuali Al-Quran. Bersifat dugaan seperti ramalan cuaca. Jadi kan biasa kan di HP saat ini kan kita dapat besok hujan gerimis, nyatanya ora gerimis. Ya seperti itulah. Ini kan sebuah bukan ramalan ya, dugaan gitu ya. Dugaan. Karena apa? Seperti cuaca gitu. Ini besok harusnya ke sini. Saya dapat dulu di fisika ngeramal cuaca itu. Jadi hitungannya itu kayak benar-benar, oh ini harusnya seperti ini. Tapi pada akhirnya kan enggak juga. Tapi lumayan itu. Kalau misal besok gerimis, oh mendung, berarti meh-meh gitu. Besok panas, oh rodok mendung titik tapi tetap panas. Ya masih ada nyerempet bener-benernya itu. Nah seperti itulah, ini juga sifatnya dugaan, jadi tidak 100% benar. Tapi sementara ini saya masih merasa sangat benar selama saya ngecek analisa ya. Selama saya menganalisa orang itu masih 100%. Ini menakutkan terus terang. Saya sendiri kadang agak takut dengan hasilnya yang terlalu benar gitu. Kemudian kelemahan produk, human error karena manual. Jadi kadang ada kesalahan pengukuran, kemudian kesalahan pola saat diukur. Oh ini harusnya F, harus ke E. Nah itu ada, walaupun sudah diminimalisir, tetap aja ada. Jadi apakah ini ada? Jadi human error itu tetap ada, karena ini manual, tidak mesin. Nah kenapa nggak mesin gitu kan? Masih susah itu menentukan pola. Wong itu dilihat langsung aja, manusia aja susahnya minta ampun, apalagi mesin. Kemudian hasil angka hanya bisa dikeluarkan ketika ATD ditemukan. Jadi titik ATD di telapak tangan ditemukan, maka hasilnya bisa bentuk angka gitu ya. Nah ini kemudian mana ya? Tadi mana? Ini foto kegiatannya seperti ini. Jadi, aduh salah. Nah seperti ini. Yang kita lakukan di sini seperti ini. Jadi bayangannya nggak terlalu wah gitu, nggak. Jadi cuma scanner, dan scanner itu scanner rusak itu sebenarnya. Jadi printer rusak yang masih ada scannernya. Jadi saya dandani itu, dandani. Ada videonya. Jadi itu scanner nemu di apa itu ya? Di gudang. Dan belum kejual. Kemarin ada 3 atau 4 sebenarnya punya hampir seperti itu, punya dari brother itu juga dapat ada itu. Wah maneman bener itu.
nggak tahu ini mau kepake itu, kemarin nggak mikir-mikir ke sini, jadi tak jual semua itu kemarin. Nah, jual rosok maksudnya, dirosokin gitu kan, apa itu, memenuhin gudang gitu. Akhirnya kepake ini, akhirnya kepake, dan ini second, dan printernya udah nggak bisa dipakai juga. Jadi bayangannya jangan terlalu wah gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi ada label kanan kiri seperti ini pindah nanti ya. Kemudian dibasahi sedikit dengan tinta seperti ini di bagian telapak tangan sama ujung jari ini seperti ini juga. Jadi ya seperti ini aja, sederhana banget. Jangan mikir terlalu wah ini gini, enggak. Yang penting ada expander, kemudian ada apa itu banner gitu, kemudian kita share di medsos, itu insya Allah jalan. Nah, ini seperti ini. Setiap kita analisa, ini enggak saya kumpulkan semua karena HP saya baru aja saya hapus semua itu gambar. gambar Nah, gambarnya banyakin, HP-nya kan nggak terlalu bagus juga, jadi error gitu. Nah, modelnya cuma seperti ini. Kemudian ini yang berada di bimbel di kantor gitu ya. Nah, ini bukan saya yang melakukan, ini teman agen. Jadi di scan seperti ini. Nah, scannya kan kecil ini ya. Scannya kan kecil seperti ini. Ini bisa dibawa kemana aja. Jadi ketika nanti dapat, ini kan project sekolah ya, project TK ini. Ketika ini dibawa kemana aja itu bisa, karena scanner sama laptopnya itu bisa dimasukin tas gitu. Jadi cuma bawa roll kabel, laptop, scanner, udah selesai. Nanti nguploadnya di rumah gitu kalau punya IndiHome. Selesai ini. Jadi nggak repot. Ini kalau yang moving, yang pergi-pergi gitu. Yang pergi-pergi maksudnya punya deal dengan sekolah atau punya deal dengan siapa, silahkan nanti ini modelnya seperti ini. Jadi, nah, seperti ini. Kan aman ya. Jadi ini projectnya sebenarnya pintar-pintar aja di marketingnya. Ujung tombaknya itu memang di marketingnya gitu. Kalau Anda memang orang marketing, biasanya pinter menjual sesuatu. Kemudian berikutnya, ini sudah selesai ya. Asumsi cash flow. Asumsi cash flow itu apa ya namanya? Kiro-kiro, ngangen-angen gitu. Angen-angen ngalamun. Ngalamun. Nah, misalnya aku dapat pira, misalnya saya dapat berapa, nanti hasilnya saya dapat berapa. Nah, ini seperti itu. Nah, misalkan ini adalah Anda bekerja sendiri. Jadi Anda punya kantor, punya Anda sendiri satu kantor gitu. Nah, misal ini harga 50.000, kemudian dijual 100.000. Kemudian satu hari itu dapat satu hari itu dapat satu ya, satu hari, cuma setengah jam. Artinya satu bulan dapat 1.300.000 tuh. Nah, biasanya itu dalam sehari itu hanya bisa mengecek 20. Udah saya coba 20 orang, kesel gak merem. Jadi 20 orang itu udah kelelahan pol gitu. Itu maksimum ya. Artinya itu dapat 1 juta per hari atau 26 juta per bulan. Lumayan toh. Ini yo kesel tenan. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya cari 20 orang per harinya, itu yang pusing. Itu kalau harganya 100.000. Kalau harganya itu dimakskan, harga maksimal itu kan 300.000 ya. Satu bulan itu dapat 130 juta, 5 juta. Ini angan-angan aja kan bebas ya. Ini kan ngalamun ya. Wah, rumang. Kalau sehari saya dapat 20, kemudian harganya 300, labanya kan 250. Kemudian pendapatan harian sehari itu saya bisa dapat 5 juta. Kemudian kalau satu bulan dapat 130 juta. Minggu udah nggak kerja itu. Nah, ini ngalamun maksudnya. Tapi apakah bisa diwujudkan? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Sebenarnya kan bisa-bisa aja. Cuma memang nggak gampang gitu. Sesuatu ini nggak gampang. Nggak gampang.
Kemudian di sini adalah asumsi ketika memiliki banyak outlet. Jadi Anda adalah seorang misal punya banyak cabang gitulah gampangannya. Jadi Anda itu misal mengelola bimbel atau mengelola apa itu ya, travel atau mengelola apapun yang punya banyak cabang, lokasi kantor-kantor atau JNE lah kayak gitu. Kan itu punya kantor-kantor banyak gitu. Jadi ini cabang gitu. Nah, harga kemitraan dari kita tetap 50.000. Harga di outlet kita ambil paling rendahnya dulu. Harga di outlet itu 100.000. Kemudian harga jual ke konsumen 150.000. Ini harga terendahnya. Target harian itu satu orang, jumlah outletnya punya 3 gitu aja, punya 3 tempat. Berarti Anda itu dapat 150.000, outletnya dapat 50.000. Tiap bulan, tiap outlet, kan kita punya 3 outlet ya. 3 outlet berarti kali 3 sama kan, 39 sama 39. Jadi tiap outlet dapatnya 1.300.000. Itu dengan target harian satu orang. Nah, kemudian kalau ini target hariannya kita buat 20 orang sama ya. Tiap outlet ya. Target harian ini tiap outlet. Enggak. Jumlah outletnya. Oh, tiap outlet punya 20 kali. Kemudian jumlah outletnya ada berapa? 10 misalnya. 10 tempat. Itu penghasilan Anda sebagai mitra bisa 260 juta ya. Wah, oke tenan duitnya. Oke tenan. Oke, ngomong lah gampang lah. Ini cuma ngayal ya, gampang. Di 10 outlet loh, pusing banget. Tapi ada loh yang punya 30 outlet, punya 30 cabang. Wah, ada. Tanya Anda pikiranku itu. Yo, belum nyanda, bukan tanya Anda, salah saya ngomong. Nah, kalau harganya kita naikkan ya. Jadi harga ke konsumen itu 300.000. Wah, setengah M udah lah. Daripada banyak ngayal, udah ya. Nanti silahkan diotak-otak sendiri. Filenya ini saya lampirkan di deskripsi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Udah bangun saya ini. Habis tidur, ngimpi. Setengah M. Oke, kira-kira seperti itu untuk analisa sidik jari bakat sistem kemitraannya, peluang usaha, modal kecil, kemitraan, analisa sidik jari bakat. Silakan WhatsApp saya 081391000548 apabila Anda tertarik dengan sistem ini ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.